Halo, kembali lagi bersama saya Immanuel Saputra Sianipar. Kali ini saya akan menganalisa Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Google sendiri diciptakan pada tanggal 4 September tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah komponen perangkat keras. Yang pertama, perangkat keras asli itu pada tahun 1998 yang digunakan oleh Google ketika berada di Universitas Stanford, yang meliputi Sun Microsystem Ultra 2 dengan prosesor ganda 200 MHz dan RAM 256 MB. Ini adalah mesin utama untuk sistem backup asli. Yang kedua ada server Pentium 2 yang disumbangkan oleh Intel, termasuk RAM 512 MB dan hard drive 10,9 GB di antara keduanya. Disinilah pencarian utama dijalankan. Yang ketiga ada F50 IBM RS 6000 yang disumbangkan oleh IBM, termasuk 4 prosesor, memori 512 MB dan hard disk drive 8x9 GB. Selanjutnya ada kotak ekspansi disk SSD dengan drive hard disk 8x9 GB lainnya yang disumbangkan oleh IBM. Lalu ada kotak disk buatan sendiri yang berisi drive hard disk SCSI 10x9 GB. Selanjutnya ada perangkat keras produksi. Google sejak tahun 2014 telah menggunakan versi Debian yang sangat disesuaikan oleh GNU atau Linux. Sasaran penyesuaian adalah untuk membeli generasi CPU yang menawarkan kinerja terbaik. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah komponen perangkat lunak. Sebagian besar tumpukan perangkat lunak yang digunakan Google di server mereka dikembangkan secara internal. Menurut seorang karyawan Google yang terkenal, C++, Java, Python, dan baru-baru ini Go lebih disukai daripada bahasa pemrograman lainnya. Misalnya, back-end Gmail ditulis dalam Java dan back-end Google Search ditulis dalam C++. Google telah mengakui bahwa Python telah memainkan peran penting sejak awal dan terus melakukannya seiring dengan tumbuh dan berkembang sistem. Perangkat lunak yang menjalankan infrastruktur Google. Yang pertama ada Google Web Server, yaitu server web berbasis Linux khusus yang digunakan Google untuk layanan online-nya. Yang kedua ada sistem penyimpanan. Dan di dalam sistem penyimpanan ini terdapat sistem file Google. Lalu ada Bigtable. Yang Bigtable itu adalah penyimpanan terstruktur yang dibangun di atas GFS atau Colossus. Selanjutnya ada Spanner. Database berskala planet mendukung transaksi terdistribusi yang konsisten secara eksternal. Selanjutnya ada Google F1, terdistribusi berdasarkan Spanner, menggantikan versi custom MySQL. Lalu ada layanan kunci gemuk, lalu bahasa pemrograman MapReduce and Seswell. Lalu ada sistem pengindeksan atau pencarian yang di dalamnya terdapat Tera Google. Tera Google ini sendiri adalah pencarian besar Google yang diluncurkan pada awal 2006 yang dirancang oleh Anna Peterson dari Swell yang terkenal. Selanjutnya ada KVN atau Persolator, sistem pengindeksan berkelanjutan diluncurkan pada tahun 2010. Selanjutnya ada Burung Kolibri, pembaruan indeks pencarian utama, termasuk pencarian kompleks dan pencarian suara. Lalu ada Borg, perangkat lunak penjadwalan proses deklaratif. Selanjutnya ada yang kita bahas adalah data. Google sendiri menggunakan protokol buffer, yaitu banyak digunakan Google untuk menyimpan dan menukar semua jenis informasi terstruktur. Selanjutnya adalah SS Table atau Started String Table yang berguna untuk menyimpan, memproses, dan menukar kumpulan data dalam jumlah yang besar secara efisien sambil mengoptimalkan beban kerja baca. Selanjutnya ada Record.io yang berguna untuk merecord atau mencatat data berukuran variabel untuk disimpan ke dalam storage. Google sendiri mencantumkan 8 lokasi pusat data mereka di dunia. Salah satunya ada di Amerika Serikat, Amerika Selatan, 2 di Asia, 4 di Eropa.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis komputer. Google sendiri awalnya menggunakan superkomputer. Namun Google membuat kehebohan melalui sebuah terobosan dalam komputasi kuantum. Tim Google Artificial Intelligence Quantum pimpinan fisikawan John Martinez menerbitkan sebuah artikel ilmiah di jurnal bergengsi Nature bulan lalu. Artikel ini memuat hasil eksperimen mereka menggunakan komputer kuantum. Mereka mengklaim berdasarkan uji coba mereka, komputer kuantum yang mereka bangun dapat menghitung bilangan acak yang sangat rumit dalam waktu 3 menit 20 detik. Sementara superkomputer atau komputer klasik tercanggih saat ini akan membutuhkan waktu 10.000 tahun. Mereka menyebut capaian itu sebagai supremasi kuantum. Istilah supremasi kuantum pertama kali diusulkan pada tahun 2012 oleh fisikawan John Preskill dari California Institute of Technology. Istilah ini bermula dari asumsi bahwa komputer klasik, komputer yang kita gunakan saat ini tidak dapat menghitung secara efisien terhadap sistem kuantum. Sistem yang mengatur perilaku benda-benda sangat kecil seperti molekul dan atom. Preskill mengatakan, suatu saat kita akan sampai pada sebuah era ketika komputer kuantum dapat secara efisien menghitung bilangan terhadap sistem kuantum jauh lebih melebihi apa yang bisa dilakukan oleh komputer klasik tercanggih. Era seperti itu disebut sebagai supremasi kuantum. Oke, selanjutnya yang kita bahas sistem operasi yang digunakan Google, yaitu adalah Linux. Linux sendiri adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya, lisensi publik umum, GNU, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Alasan Google memilih Linux yaitu adalah lebih stabil, terhindar dari virus, skalabilitas tinggi, lalu ada biaya lebih rendah. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.